surgakan di akhirat. Jadi selain kita juga mungkin teman-teman sudah pada tahu ya keutamaan sahabat Quran di dunia. Kalau sekarang kita menitik beratkan keutamaan sahabat Quran di akhirat. Jadi ya pastilah impian semua orang tuh ingin memasuki surga ya. Jadi salah satu cara untuk memasuki surga itu adalah dengan kita banyak interaksi bersama Al-Quran. Jadi ketika kita memilih jalan surga, kan banyak jalan surga, kita bisa memilihnya di jalan Al-Quran dengan bersahabatkan Al-Quran. Dan apa aja gitu keutamaan sahabat Quran di akhirat gitu ya, atau bagaimana cara supaya meraih surga dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu yang harus kita yakini akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Jadi insya Allah kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita akan mendapatkan syafaat. Syafaat itu apa? Syafaat itu adalah pertolongan pada kita pada hari kiamat. Ya diriwayatkan dari hadis itu ya, riwayat Muslim. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, rawahu Muslim. Jadi dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat atau pertolongan kepada para pemiliknya atau kepada sahabat Quran. Jadi sahabat Quran itu orang yang dekat dengan Al-Quran, riwayat Muslim. Jadi Masya Allah, ya yang pertama adalah Al-Quran sebagai syafaat kita pada hari kiamat. Ya tak terbayangkan kan ya pada hari kiamat bagaimana hari kiamat itu adalah hari pembalasan dan hari ganjaran kepada setiap amal gitu. Jadi pada hari itu kan nggak bisa ya kita menambah amal karena hari kiamat itu ya emang hari pembalasan. Ya pada saat kritis seperti itulah Al-Quran akan datang memberikan pertolongan kepada mereka yang di dunia berdekat-dekat dengannya. Ya Masya Allah ya gak terbayang gitu ya lagi di saat kritis ada Al-Quran yang akan menolong kita. Ya pernah membaca suatu hadis bahwa ya pada hari kiamat Al-Quran akan datang menjadi syafaat kita. Karena apa? Karena Al-Quran nanti akan datang sebagai makhluk ya. Dan dia berkata, ya Allah selamatkanlah hamba ini gitu. Karena dia ketika di dunia, di sela-sela kesibukan dunianya, ketika siang hari dia membaca Al-Quran. Ketika orang lain mungkin ya di dunia ketika siang hari dulu disibukkan dengan urusan duniawi, dia membaca Al-Quran. Dan ketika malam hari juga, ketika manusia itu terlelap tidur, dia membaca Al-Quran gitu. Jadi ada di Al-Quran itu ya nanti di akhirat pasti akan menolong kita gitu, memberikan syafaat kepada kita, memberikan pembelaan kepada kita. Yang di sini juga kan yang diberikan syafaat adalah sahabat Quran atau ahlul Quran. Jadi kalau di sini para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud sahibul Quran atau sahabat Quran adalah mereka yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, baik ia hafal sebagian ataupun seluruhnya. Jadi yang dinamakan sahabat Quran itu ya tidak harus hafiz 30 juz, sebagian juga boleh. Atau ya ada juga yang mengatakan bahwa ahlul Quran itu ya bukan yang hafal Quran doang, tetapi mereka juga yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran sampai akhir hayat hidupnya. Jadi intinya ya kesetiaan sampai akhir hayatlah yang menentukan apakah dia ahlul Quran atau bukan. Tapi ya kita harus berusaha juga, mudah-mudahan ya kita semuanya bisa menjadi hafiz Al-Quran, ya baik juz 30 atau 29 atau alhamdulillah syukur-syukur kalau bisa sampai 30 juz. Yang kedua ya meraih surga dengan Al-Quran itu atau keutamaan sahabat Al-Quran di akhirat itu yang kedua adalah Al-Quran akan menjadi pembela. Seperti yang tadi ya, hampir sama dengan Al-Quran sebagai syafaat. Kalau ini Al-Quran akan menjadi pembela. Ini ada dalam riwayat Muslim ya, saya bacakan terjemahnya saja.
Ya dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan didatangkan pada hari kiamat Al-Quran bersama Ahlul Quran, yaitu mereka yang berpegang teguh pada Al-Quran dan mengamalkannya ketika hidup di dunia. Surat Al-Baqarah dan Ali Imran berada di bagian terdepan. Keduanya melakukan pembelaan kepada mereka. Ya Masya Allah, jadi nanti pada hari kiamat ya Al-Quran akan menjadi pembela gitu ya untuk kita. Membela kepada Ahlul Quran. Ya, surat demi surat akan memberikan pembelaan dan pertolongan kepada mereka. Kalau di sini yang dicontohkan Al-Baqarah dan Ali Imran ya. Tapi pada nanti surat demi surat akan memberikan pembelaan. Jadi emang hadis ini juga mengungkapkan bahwa Al-Quran atau beserta amal-amal yang lain seperti puasa, sholat akan hadir dalam wujud makhluk yang bisa dilihat. Jadi emang ya seperti selain Al-Quran, puasa juga kan bisa memberikan syafaatnya kepada kita dan nanti akan hadir dalam wujud yang bisa dilihat. Ya saya juga pernah ya menghadiri suatu majelis dan di sana ya sangat termotivasi dari salah satu ustazah. Ya kata beliau ada sebuah hadis bahwa kan ketika kita meninggal, ketika sudah di dalam kubur kita kan sendiri ya. Dan pada saat itu datanglah seorang makhluk gitu ya, seorang makhluk yang sangat tampan ya, kalau buat perempuan mungkin sangat tampan, kalau buat laki-laki sangat cantik atau apa gitu. Jadi seorang makhluk yang menemani dia gitu di dalam kubur. Ya, kita mungkin bertanya, kamu siapa? Dan dia berjawab, aku adalah Al-Quran gitu. Jadi emang Al-Quran itu nanti pada saat kita di dalam kubur atau pada hari kiamat, dia akan berubah wujud menjadi makhluk yang bisa dilihat. Jadi ketika dalam kubur, dia juga akan menemani kita gitu ya, nggak kebayang gitu. Di dalam kubur yang sangat sempit, yang sangat gelap, alhamdulillah gitu ada Al-Quran yang menemani kita. Karena apa? Ya karena kita bersahabatkan Al-Quran ketika di dunia gitu. Mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan ini ya. Al-Quran menjadi pembela kita nanti di akhirat itu, amin ya Allah. Dan yang ketiga, Ahlul Quran itu akan bersama para malaikat. Jadi diriwayatkan juga dari riwayat Bukhari dan Muslim ya. Dari Aisyah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, orang yang membaca Al-Quran dan ia mahir atau pandai membacanya akan bersama para malaikat yang mulia dan taat. Dan orang yang membaca Al-Quran namun ia membacanya dengan terbata-bata dan kesusahan, maka ia mendapatkan 2 pahala. Gitu. Jadi Masya Allah, kalau kita bacaannya mahir atau fasih, insya Allah kita akan bersama para malaikat. Ya, jadi emang berarti kita harus termotivasi ya. Kita harus, seorang mukmin hendaknya selalu berharap menjadi bagian dari mereka yang mahir dalam membaca Al-Quran. Sebab mereka itulah kelompok terbaik dan kedudukan yang lebih mulia. Karena dia bisa bersama malaikat gitu. Jadi manusia itu sebetulnya dengan amal soleh dan ketakwaannya tuh bisa sederajat ya sama malaikat gitu. Dan bisa juga lebih mulia karena apa? Karena kalau malaikat kan mereka tidak diberikan nafsu ya. Dia emang malaikat taat terus kan ya, tidak diberikan nafsu. Sedangkan jiwa manusia berada di antara hati dan nafsunya. Makanya manusia ya bisa bisa sejajar derajatnya dengan malaikat kalau dia beriman dan bertakwa, dan salah satunya kalau dia mahir membaca Al-Quran, dia juga akan didampingi oleh malaikat yang mulia gitu. Tapi ya jangan khawatir juga, Allah Maha Adil ya. Bagi orang yang bacanya masih terbata-bata atau dia kesusahan, bagi dia 2 pahala kata Allah ya. Itu pahala apa aja? 2 pahala itu, yang pertama pahala atas bacaan Al-Qur'annya, dan yang kedua pahala atas usahanya mempelajari Al-Qur'an. Jadi usahanya mempelajari Al-Qur'an Allah nilai juga ya, Masya Allah, Allah begitu adil ya kepada hambanya yang diberikan kesusahan atau masih terbata-bata. Jadi kesabarannya tuh Allah kasih hadiah juga gitu ya. Mudah-mudahan kita sebagai muslim yang taat ya terus berlomba-lomba
untuk bisa menjadi mahir, meningkatkan kualitas diri kita, mahir dalam membaca Al-Quran, supaya bisa bersama para malaikat. Amin. Yang keutamaan keempat, dalam ketika kita menjadi sahabat Quran itu, kita bisa mendulang pahala dengan Al-Quran gitu. Kita bisa mendulang pahala dengan Al-Quran. Ini juga diriwayatkan dari Imam Tirmizi ya. Imam Tirmizi dikatakan, an Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha la aqula alif lamun harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, rawahu Tirmidzi. Jadi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka ia akan memperoleh satu kebaikan, dan setiap kebaikan akan digandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Riwayat Tirmizi, dan ia berkata hadis ini hadis hasan sahih. Ya Masya Allah ya, nggak terbayang gitu ya, Al-Quran itu adalah sumber dan ladang pahala gitu. Kebayang satu kebaikan dikali lipatkan 10 kebaikan. Ya kita aja ya dalam melakukan kebaikan tuh ya, misalkan buat sholat tahajud, buat sholat duha, atau buat sedekah tuh susah banget gitu. Tetapi kalau kita memanfaatkan Al-Quran sebagai ladang pahala kita, ya satu huruf aja dikalikan 10 kebaikan gitu. Masya Allah ya, emang Al-Quran ini bisa dijadikan kita sebagai ladang pahala gitu. Berbanyak-banyak mendulang pahala dari Al-Quran tuh sangat beruntung sekali gitu. Tidak perlu memerlukan modal yang besar. Misalkan kan kalau kita sedekah harus punya uang banyak ya misalkan. Atau kan ketika kita mau tahajud, yaitu perjuangannya Masya Allah harus melawan hawa nafsu, ngantuk lain sebagainya. Tetapi kalau kita bisa melawan nafsu kita, mendulang pahala dari Al-Quran, ya satu huruf aja 10 kebaikan gitu. Nggak kebayang kalau kita rajin untuk menghitung ya pahala dari Allah dari membaca Al-Quran ini gitu. Jadi ya, dan ketika Allah memberikan reward atau atas amal pahala kita juga, jangan membayangkan ya reward atau hadiah yang diberikan Allah itu seperti manusia. Misalkan manusia kan paling rewardnya uang, perhiasan, atau harta berharga lainnya. Kalau ini kan yang memberikan pahala atau rewardnya tuh Allah ya, yang memiliki alam semesta, yang maha kaya, yang memiliki langit dan bumi. Ya gak kebayang sebetulnya rewardnya itu pasti sangat besar dan sangat mulia gitu. Jadi kita harus termotivasi untuk mendulang pahala ini dari Al-Quran gitu. Jadi enaknya Al-Quran itu gitu, ketika kita mendulang pahala dari Al-Quran tuh, sebanyak apapun seseorang membaca Al-Quran, niscaya ia tidak akan merasa bosan gitu. Jadi kalau sebetulnya kan kita sering mendengar ya sebuah hadis atau sebuah perkataan sebetulnya dari Utsman bin Affan, ya jika hati manusia itu bersih, niscaya ia tidak akan kenyang dari membaca Al-Quran. Jadi ya kalau hati kita bersih, kita akan terus semangat untuk membaca Al-Quran. Jadi gak ada kata bosan ya dalam membaca Al-Quran. Tapi syaratnya hati kita itu bersih. Jadi syarat utama untuk mendulang pahala dari Al-Quran, yaitu hati kita harus bersih dulu juga supaya nggak bosan. Supaya kayak kalau misalkan kita baru 1 halaman, 2 halaman, atau 3 halaman udah mulai ngantuk, bosan, berarti ya kita tanda tanya hati kita ini bersih atau belum gitu, atau apa sih yang membuat kita tidak betah-betah bersama Al-Quran. Berarti harus dipertanyakan gitu hati kita atau iman kita. Jadi jangan santai-santai ya, sehalaman 2 halaman udah ngantuk ya udah, atau 1 halaman 2 halaman baru buka dengar WA, misalkan ada WA masuk atau story dan lain sebagainya masuk, kita langsung pindah ke HP dan sebagainya. Berarti itu ada bermasalah dengan hati kita atau iman kita. Karena pada hakikatnya ketika hati manusia itu bersih, dia akan kenyang
tidak akan merasa kenyang dalam membaca Al-Quran. Dalam artian dia tidak akan pernah bosan dalam membaca Al-Quran gitu. Ya, Masya Allah. Jadi terus lanjut ya ke keutamaan selanjutnya kita dalam mencari surga dari Al-Quran, yaitu hafiz Quran akan mendapatkan surga paling tinggi gitu. Insya Allah. Jadi hafiz Quran akan mendapatkan surga paling tinggi. Ya, diriwayatkan, kalau ini diriwayatkan dari Imam Tirmizi juga ya, dari Imam Tirmizi dan Abu Dawud. Ya, an Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma qala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi waratil kama kunta turatil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Jadi artinya dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bersabda, akan dikatakan kepada sahibul Quran atau orang yang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, bacalah, naiklah, dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya semasa di dunia. Sesungguhnya tempatmu di surga berada di akhir ayat yang engkau baca. Ya, riwayat Abu Dawud, Tirmizi. Masya Allah. Ya Allah, ya mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba Allah yang terus naik tingkat surganya karena hafalan kita banyak, karena kita tanggung jawab terhadap hafalan kita juga. Jadi orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya berarti dia menempati derajat yang lebih tinggi. Apakah kita tertarik dengan kemuliaan ini? Ya, pertanyaan buat kita, apakah kita tertarik dengan kemuliaan ini? Insya Allah, jadi seorang yang hafal Quran, sebagaimana ia mendapatkan kedudukan dan kemuliaan dunia, maka ia pun lebih berhak dengan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi di akhirat atau surga. Jadi ya, penghafal Quran tuh ya berhak ya untuk memiliki kemuliaan dan kedudukan yang tertinggi di surga nanti, insya Allah. Jadi emang selagi ia terus membaca, maka kedudukannya akan terus dan terus naik. Jadi semakin banyak hafalan kita, maka ya semakin tinggi juga gitu derajat surga kita. Ya mudah-mudahan kita semua ya mendapatkan surga tertinggi ya, surga Firdaus yang bisa lebih dekat dengan Allah gitu ya. Dengan demikian, orang yang mampu menghafal keseluruhan 30 juz berarti akan menempati derajat paling tinggi. Ya, kalau misalkan hafalan kita masih di juz 30 atau juz 30-nya masih surat-surat pendek aja, mudah-mudahan ya setahun kemudian atau sebulan kemudian hafalan kita bisa menambah, bisa menjadi hafiz Quran, dan azamkan kepada dalam hati kita, mudah-mudahan kita mendapatkan surga tertinggi ya karena hafalan kita gitu. Karena kan kita harus yakin ya akan janji Allah. Ini bukan janji manusia biasa ya, ini janji Allah yang menjanjikan bahwa semakin banyak hafalan kita, maka surga tertinggi akan dapat kita capai gitu. Ya. Terus yang keenam, yang terakhir ya, keutamaan penghafal Quran di akhirat itu, Ahlul Quran akan mengangkat kedudukan ibu bapanya di akhirat. Jadi Ahlul Quran akan mengangkat kedudukan ibu bapanya di akhirat. Ya, di sini juga ada hadisnya dari riwayat Hakim. Ya, dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca atau hafal Al-Qur'an dan mempelajarinya, kemudian ia mengamalkannya pada hari kiamat, orang tuanya akan diberi mahkota cahaya. Sinarnya bagaikan sinar matahari. Kemudian keduanya akan dipakaikan dua pakaian yang lebih berharga dari dunia dan seisinya. Keduanya berkata, sebab apa kami mendapatkan kemuliaan sebesar ini? Maka akan dijawab, karena anak kamu berdua hafal Al-Quran. Ya, riwayat Hakim. Masya Allah. Jadi bagi kita ya baik kita yang masih muda atau kita yang sudah berumah tangga ataupun kita yang sudah tua, pasti semua orang kan mempunyai orang tua ya ibu bapak.
Tidak ada kata terlambat dalam berbakti kepada orang tua. Ya bagi kita yang ingin berbakti kepada orang tua lewat hafalan, insya Allah bisa gitu. Memberikan mahkota kemuliaan atau memberikan jubah kemuliaan kepada kedua orang tua kita, insya Allah tidak ada kata terlambat. Mulai sekarang kita azamkan bahwa kita ingin membahagiakan orang tua kita di akhirat nanti gitu. Jadi kan kalau birrul walidain itu ya bisa berupa materi ya kalau di dunia. Tapi kalau di akhirat insya Allah itu lebih lagi ya, kedudukannya lebih utama lagi. Tapi ya di dunia juga ya kalau ada mah ya kita ngasih makan, minum atau menyediakan rumah bagi orang tua, pasti orang tua senang sekali. Tapi rata-rata ya kalau udah menjadi orang tua, ketika melihat anaknya soleh aja gitu ya, orang tua sudah sangat senang sekali gitu. Apalagi kalau misalkan ya kalau kita dikasih menjadi penghafal Al-Quran dan nanti di akhirat nanti insya Allah akan memberikan mahkota, itu adalah suatu bakti yang sangat-sangat besar kepada orang tua kita gitu. Ya makanya ya kalau ini poinnya ini Al-Quran bisa mengangkat kedudukan ibu bapak di akhirat, ini juga ya salah satu motivasi saya dulu ya. Motivasi saya dulu ketika menghafal Quran, kan dulu menghafal Quran setelah lulus SMA langsung menghafal Quran ya. Qadarullah emang ibu tuh udah gak ada sejak kelas 5 SD. Makanya ya motivasi besar saya menghafal Quran ya salah satunya ingin memberikan mahkota kemuliaan gitu kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu yang sudah tidak ada. Makanya ketika misalkan motivasi ngafal Qurannya lagi lemah, ngafal Qurannya lagi gak semangat dan sebagainya, ya saya suka bertanya sendiri kepada diri sendiri gitu. Benar nggak sih sebetulnya niat pengen ngasih mahkota kepada orang tua tuh, atau cuma sekedar ingin-ingin bohong gitu ya, ingin-ingin tapi gak mau usaha gitu. Makanya ketika misalkan ngafal Qurannya lagi putur, lagi down, ya saya luruskan kembali niat saya ya, salah satunya pengen memberikan mahkota kepada kedua orang tua gitu. Kalau saya lemah terus dalam menghafal Quran, berarti cita-cita saya dalam memberikan mahkota gak akan terwujud gitu. Naudzubillah gitu. Itu cuma cita-cita bohong gitu kalau saya terus gak semangat menghafal Quran gitu. Jadi, makanya ya dijadikan motivasi sangat besar ingin memberikan ibu dan bapak mahkota gitu di akhirat nanti. Ya kalau di dunia sekarang ya belum bisa memberikan apa-apa, emang jasa orang tua kan tidak bisa terbalas ya dengan apapun, dengan harta apapun. Tapi ya mudah-mudahan dengan perjuangan kita mau menghafal Quran, mudah-mudahan Allah catat sebagai perjuangan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan kita semua, berapapun usia kita, intinya kita tidak ada kata terlambat dalam menghafal Quran. Ya mudah-mudahan nanti di akhirat kita semua bisa memberikan mahkota kemuliaan kepada kedua orang tua kita atau jubah kemuliaan kepada kedua orang tua kita. Ya wallahu a'lam. Jadi intinya ya orang tua tuh ya bisa kecipratan pahala dari anaknya di hari kiamat. Mudah-mudahan kita bisa mencipratkan pahala kepada kedua orang kita. Jangan sampai ya kita menjadi beban buat orang tua kita. Kan ada juga ya orang tua yang tarik ke neraka, ya itu karena anaknya juga yang durhaka atau anaknya yang tidak dekat sama Allah. Mudah-mudahan kita nanti termasuk anak yang berbakti karena kita ya bisa menolong orang tua kita menuju surga, bisa memberikan pahala gitu ya, memberikan mahkota gitu. Di dunia aja kan ya, ketika misalkan kita juara apa gitu, kita dikasih piala di depan umum, misalkan di depan presiden, kita juara MTQ nasional, kan pasti orang tua misalkan senang ya. Apalagi nanti di akhirat tak terbayang gitu ya, di antara semua manusia ya, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad semuanya menyaksikan ketika kita memberikan mahkota kepada orang tua kita, ya pastilah orang tua sangat senang sekali. Dan marilah ya kita jadikan Al-Quran ini sebagai salah satu bakti kita untuk kepada kedua orang tua kita dengan menghafalkannya, atau minimal kita selalu membacanya di siang dan malam hari ya, terutama yang mengamalkannya juga, yang paling utama yang mengamalkan dan mentadaburinya juga. Ya wallahu a'lam bishawab.
Mungkin ya segitu dulu ya materinya. Kalau mau ada tanya jawab boleh. Ya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Bu Ustadz atas materi yang disampaikan pada malam hari ini. Di sini sudah ada 8 pertanyaan. Mungkin nanti jawabannya bisa jawab singkat atau padat gitu Ustadz. Dikarenakan banyak pertanyaannya. Oke, yang pertama dari Bapak Muhammad Teguh, dari Kakak Muhammad Seduh. Kalau baca Al-Quran tapi tidak mengerti dan atau makna, artinya gimana Bu Ustadz? Apakah tetap dapat pahala atau tidak? Gitu. Ya maaf ya sambil dikasih dulu. Ya, bismillah ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dan belum mengerti apa maknanya, apakah tetap mendapat pahala atau tidak? Insya Allah ya tetap mendapat pahala ya, meskipun kita tidak bisa belum mengerti maknanya gitu. Terus kan ada sebuah kisah ya, kisahnya masyhur ya. Jadi ada ada seorang murid, dia mempunyai seorang guru. Jadi si murid itu misalkan dia lagi di sebuah pegunungan dan si murid ini disuruh oleh gurunya untuk mengambil air ke sungai, dan ternyata mengambil airnya tuh bukan dengan ember atau apa ya, tetapi mengambil airnya ini dengan keranjang yang bolong-bolong gitu, keranjang yang kosong gitu. Ya, di perjalanan tuh si muridnya ngambil air dari sungai sampai ke hulu gunung ya. Oh, pastilah gitu kalau kita melihatnya mah ini suatu pekerjaan yang sia-sia ya, namanya juga keranjang bolong, pastilah ketika ngambil air gak ada yang tersisa gitu. Ya sampai berapa kali muridnya turun gunung terus sambil air terus ya muridnya akhirnya ngeluh, oh guru gitu, apa sih maksudnya gitu ya nyuruh saya gitu, sebab saya berusaha apa? Gurunya berkata, ya coba lihat keranjangmu gitu, keranjangmu sekarang sudah bersih gitu, yang tadinya sangat kotor sekarang keranjangnya bersih. Jadi itu bisa kita ibaratkan caranya ketika kita membaca Al-Quran, misalkan kita belum tahu maknanya, tapi sebetulnya ketika itu bisa menjadi bersih gitu dengan kita terus membaca Quran meskipun belum tahu maknanya. Itu bisa menghapus dosa kita, membersihkan hati kita, ya meskipun belum tahu maknanya, insya Allah tidak ada yang sia-sia ya di sisi Allah, pas tetap diberikan ganjaran oleh Allah insya Allah gitu. Itu mungkin yang untuk pertanyaan pertama. Jadi meskipun belum ya tetap dikasih sama Allah gitu. Mangga pertanyaan kedua. Masya Allah, terima kasih Kak atas jawabannya Bu Ustadz. Pertanyaan kedua dari Rohima Batubara. Assalamualaikum Ustazah, saya Rohima. Izin bertanya ya Ustazah, bagaimana cara kita untuk mengajak teman agar rajin mengaji tanpa membuat ia tersinggung? Soalnya setiap diajak, alasannya selalu sibuk dan gak sempat Ustazah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengajak teman supaya sukanya kita kasih teladan aja dulu, karena kan emang tugas kita ya sebagai seorang manusia tuh atau seorang dai itu kan cuma mengajak ya, untuk urusan dia mau atau enggaknya ngaji yaitu terserah dia, karena Allah kan yang membolak-balikan hati kita gitu. Kita mah ikhtiar aja ya, salah satu ikhtiarnya ya kita berikan contoh dulu aja gitu. Kita berikan contoh kepada teman kita, oh kita sering baca Quran deket dia, suara kita dibaguskan ketika baca Quran supaya dia juga ya
oh ternyata suaramu enak juga ya gitu baca Quran gitu, saya sampai hati saya juga merinding atau apa, atau kita intinya kita harus kasih teladan aja sih, teladan itu kan lebih utama ya daripada ngomong-ngomong terus, apalagi dia banyak alasan gitu ya. Tapi yang paling utama juga kita bisa juga mendoakan dia gitu, dalam ya sembunyi-sembunyi mendoakan dia kan ya. Jadi ketika ada seseorang yang mendoakan temannya atau saudaranya dengan sembunyi-sembunyi, itu katanya lebih terkabul ya, lebih cepat terkabul doanya. Makanya kita sering-sering aja doakan dia gitu. Mungkin gitu ya intinya, kita kasih teladan, terus doakan dia, dan kita juga mungkin boleh juga ngasih dia buku motivasi Quran atau kasih video atau tulisan yang berbau-bau Quran gitu ya. Insya Allah nanti temannya juga akan termotivasi sendiri, sering ajak-ajak ke event-event Quran gitu. Ya mungkin itu untuk pertanyaan kedua. Baik. Terima kasih atas jawabannya, Bu Ustazah. Selanjutnya dari Andini DS. Assalamualaikum Ustazah, mau tanya, tidak memanggil guru datang ke rumah untuk belajar tahsin. Untuk belajar Al-Quran, soalnya guru tahsin saya dulu pernah bilang, sebaiknya kita yang berlari mengejar Al-Quran, bukannya Al-Quran yang datang ke kita. Artinya kan di sini kita yang harus datang ke pengajian untuk belajar Al-Quran, bukannya mendatangkan guru ke rumah. Mungkin Ustazah gimana tentang pendapat ini? Sedangkan maksud saya memanggil guru ke rumah supaya dan saya keluarga bisa belajar tahsin bersama. Mohon penjelasannya Ustazah. Terima kasih. Iya, memang apa namanya, ada salah satu adab ya. Emang kalau zaman dulu gitu, zaman dulu harusnya emang murid yang mendatangi guru gitu. Kalau adabnya secara adab, bukan guru yang mendatangi murid gitu. Tetapi ya karena dakwah itu fleksibel ya, kita tidak harus ya misalkan begitu gitu ya. Sedangkan emang pada saat ini emang banyak juga sih guru yang bisa dipanggil ke rumah, sebetulnya itu tidak masalah gitu. Tapi emang kalau adabnya, secara adab emang murid yang mendatangi tempat guru gitu. Emang sejak zaman dahulu emang begitu gitu. Kalau sekarang emang karena kemajuan zaman atau kemajuan zaman jadinya ya ada guru-guru privat yang bisa dibawa diajak ke rumah, yaitu sebenarnya tidak masalah gitu. Tapi kalau seandainya rumah guru kita itu dekat dan ya kita aja yang mendatangi guru gitu, kalau secara adabnya emang lebih berkah begitu gitu. Tapi tidak salah juga kalau kita mendatangkan guru, apalagi kan kalau sekarang emang ya karena keterbatasan waktu, misalkan kan kalau guru mungkin buka pengajaran Al-Qur'annya atau apanya kan rata-rata siang ya, kalau malam jarang yang buka pintu buat ngajar Quran gitu. Kalau misalkan kita bisanya cuma malam atau apa ya, intinya nggak salah sih memanggil guru ke rumah. Tapi kalau secara adab bagusnya emang kita yang mendatangi guru gitu. Jadi ya kita fleksibel aja sih sebetulnya kalau zaman sekarang gitu. Yang penting kita terus belajar dan jangan banyak alasan aja supaya tidak belajar ya. Karena misalkan rumah guru jauh, karena katanya harus kita mendatangi guru, akhirnya kita tidak belajar, itu kan salah juga gitu. Yang mendatangkan guru ke rumah juga gak apa-apa, yang penting kita ya memperlakukan guru ya dihormati aja gurunya gitu. Ya begitu. Ya, saya ada Baik, pertanyaan terima lagi. kasih Ustazah. Itu siapa? yang lulus tes tahfidz, yang lulus tes tahfidz kemarin yang Mohon maaf. Kita lanjut saja ke pertanyaan dari Dewi Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sekarang kan ada Al-Quran, tulis 30 juz. Kita bisa menebalkan tulisan yang ada di Al-Quran tersebut. Nah, pertanyaannya, apakah menebalkan Al-Quran tersebut sama saja mentadaburi Al-Quran? Jazakallah
Jazakallahu khairan katsiran. Ya, kalau menebalkan Al-Quran ya itu bukan tadabbur ya, berarti itu cuma ya seperti kita membaca aja, membaca sambil tulis. Kan kalau tadabbur identik dengan itu ya, identik dengan membaca tanya bisa bahasa Arab atau udah pintar tafsir ya bisa jadi aja menebalkan Al-Quran plus tadabbur karena kita udah tahu maknanya gitu ya. Tapi kalau kita belum tahu maknanya atau belum tahu tafsirnya, ya kalau menebalkan Al-Quran yaitu sama aja dengan membaca sambil menulis aja gitu. Jadi emang tadabbur mah emang perlu tahu makna dan tafsirnya gitu. Kecuali kalau tahu bahasa Arab ya itu plus tadabbur gitu. Ya gitu mungkin. Baik, kita lanjut ke pertanyaan dari Apuwani Matonda. Assalamualaikum Ustazah, saya mau bertanya, bolehkah saya membaca Al-Quran dari HP sambil tiduran dan tidak pakai hijab dan tidak dalam keadaan berwudu? Gitu. Iya. Jadi emang ya pertanyaan ini sering muncul ya di grup juga sudah dijawab mungkin ya. Jadi kalau untuk punya wudhu terus berhijab atau sambil tiduran itu sebetulnya termasuk ke adab ya, adab kita dalam menghormati Al-Quran gitu. Ataupun kalau Al-Qurannya di HP sama aja gitu. Intinya kita harus memiliki adab terhadap Al-Quran. Sebetulnya ya boleh-boleh aja sambil tiduran atau ya karena kadang nggak sama berhijab ya atau nggak wudhu sebenarnya boleh-boleh saja, tetapi itu adabnya kurang gitu. Sedangkan kan kita sebagai umat Islam harus memuliakan Al-Quran. Jadi ya sebisa mungkin ya kita lawan nafsu kita, ya nggak apa-apa lah gerah-gerah sedikit sebentar gitu ya, pakai hijab dulu gitu buat memuliakan Al-Quran. Atau misalkan ya sebentar aja ke kamar mandi gitu buat wudhu gitu. Kita niatkan ini sebagai penghormatan kita terhadap Al-Quran, yang mudah-mudahan kita ya ketika kita berusaha melawan nafsu dan ingin memuliakan Al-Quran, mudah-mudahan nanti ya kita dapat kemuliaan juga di akhirat itu, dapat syafaat Al-Quran, dibela sama Al-Quran, ya berkah dari kita selalu memuliakan Al-Quran gitu. Jadi intinya mau ya di HP ataupun di mushaf asli ya tetap aja kalau bisa adab-adab terhadap Al-Qurannya tetap dijaga gitu. Ya begitu. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya dari Nuke Nur Hidayah. Assalamualaikum Ustazah, mohon caranya menghafal saat usia sudah gak muda lagi. Karena walaupun sudah diulang dan murojaah, masih hilang-hilang hafalannya. Ya, Ustaz. Jadi emang ya ketika menghafal di usia tidak muda, ya kita ya jangan bersedih hati ya. Emang ya secara teori emang ketika udah tidak muda emang ya kualitas hafalan kita mungkin ya menurun ya, beda dengan menghafal Quran ketika kecil kan kayak mengukir di atas batu ya. Kalau menghafal di usia dewasa apalagi tidak muda ya bagaikan menghafal atau mengukir di atas pasir, dan ya namanya di atas pasir ya cepat kena air atau cepat hilang gitu. Jadi ya intinya ketika menghafal Quran itu ya sebetulnya kita ya jangan terlalu terfokus kepada kecerdasan otak kita gitu, tetapi kita harus terfokus kepada siapa yang ngasih hafalan kita, karena kan yang memberikan hafalan Al-Quran itu kan Allah ya, dari Allah gitu. Yang memberikan hafalan Al-Quran itu Allah, bukan karena kecerdasan kita. Jadi kita fokus aja kepada Allah. Ya Allah, ya saya sudah berusaha menghafal Quran, saya pengen menjadi penghafal Quran di usia yang sudah tidak muda, ya berikanlah kemudahan ya Allah. Jadi kalaupun ya terasa berat, intinya ketika kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah, niatannya untuk Allah, ya dinikmatin aja. Emang kalau Allahnya ngasih cuma 1 ayat 2 ayat sehari ya gak apa-apa. Intinya kita terus ya terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan saya 2 ayat ini yang telah saya hafal gitu. Karena intinya menghafal Quran kan yang dihitung tuh ya sering saya ulang ya, menghafal Quran itu kan yang dihitung durasinya gitu. Yang Allah hitung itu prosesnya. Berapa lama kita bersama Al-Quran, bukan berapa banyak ayat yang kita hafal selama itu. Misalkan bisa aja kan selama
si A misalkan menghafal Quran satu ayat itu cuma semenit, tapi si B menghafal Quran satu ayat itu bisa 2 jam gitu misalkan. Jadi ya beda kualitas gitu. Jadi yang Allah lihat itu adalah usaha kita atau prosesnya, bukan hasilnya gitu. Jadi ya kita terus meluruskan niat bahwa menghafal ini untuk Allah. Ketika Allah cuma ngasih satu ayat atau 2 ayat dalam sehari, ya gak apa-apa ya Allah, saya bersyukur. Ya mudah-mudahan dengan bersyukur ini nanti Allah tambah lagi kemudahan-kemudahan gitu. Kalau hari ini bisa 2 ayat, ya mudah-mudahan besok ditambah 3 ayat dan sebagainya. Insya Allah. Intinya niatkan semuanya karena Allah, ya meskipun hafalannya rada berat ya di usia sudah tidak muda lagi. Intinya kita selalu bersemangat aja, niatkan istiqomah bersama Al-Quran sampai akhir ayat gitu. Karena kalau menurut teori ya, atau pernah ada buku yang saya baca, emang untuk usia misalkan 50 tahun ke atas atau 40 tahun ke atas, ya kalau dia konsisten, misalkan sehari aja 2 baris ya, 2 baris sehari atau 3 baris sehari, insya Allah dalam waktu 5 tahun itu dia sudah bisa khatam Al-Quran gitu, 30 juz sehari. Istiqomah 2 baris ya, nanti gak kerasa. Kalau istiqomah mah gak kerasa, nanti 5 tahun kemudian bisa jadi hafiz Al-Quran. Intinya ya kita usahanya aja dan niatkan istiqomah sampai akhir hayat, ingin menjadi penghafal Al-Quran, berapapun ayat yang Allah kasih atau berapa juz yang Allah kasih, yang penting kita niat azamkan dalam diri kita, ya Allah, saya pengen menjadi penghafal Quran 30 juz gitu. Ya berapapun sampai akhir hayat saya gitu. Berapapun yang Engkau kasih saya ridho gitu. Intinya kita lebih fokus ke proses ya, jangan ke hasil dapat 1 ayat 2 ayatnya gitu. Ya barangkali segitu mungkin. Baik, Masya Allah. Jawaban yang mengetuk hati banget ya, Bu Ustaz. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan Elia Fahira. Assalamualaikum Ustazah. Semakin banyak hafalan, maka semakin tinggi derajat kita. Apakah hafalan yang demikian hanya berlaku bagi yang sudah sangat mungkin? Bagaimana dengan yang sudah menghafal, tapi belum mungkin, Ustaz? Ya, apakah juga bisa semakin tinggi derajatnya, Ustazah? Ya kalau untuk mungkin ya pastilah ya beda ya antara penghafal Quran yang mungkin dan penghafal Quran yang tidak mungkin. Tapi intinya ya kita berusaha aja untuk mungkin, karena intinya laisal mungkin ila bi murojaah, yang tidak akan bisa mungkin kalau tidak murojaah. Ya kalau apa namanya, ya di surga tertinggi nanti yang paling banyak hafalannya, berarti kita yaitu sebetulnya dijadikan motivasi aja supaya kita terus berusaha untuk menuju mungkin, karena kan mungkin itu ya bonus dari Allah ya. Intinya ya bisa jadi hari ini mungkin, ya seminggu kemudian lupa. Intinya kembali ke proses sih. Intinya Allah melihat proses kan ya kayak. Jadi ya tapi ya syukur-syukur ketika dalam berproses Allah juga berikan kita mungkin ya. Alhamdulillah gitu. Tapi pada intinya kan di sana jelas ya, bacalah dan naiklah dan baca dengan tartil sebagaimana engkau membacanya semasa di dunia. Sesungguhnya tempatmu di surga berada di akhir ayat yang engkau baca. Di akhir ayat yang engkau baca, ya bisa jadi aja ketika misalkan kita mungkinnya baru sampai juz 11, ya sampai sana. Tapi kalau misalnya kita mungkinnya 30 juz, ya semakin tinggi juga derajat kita. Intinya bukan sekedar hafalan kita aja yang bagus, tetapi ya dibarengi dengan akhlak kita juga gitu. Ya seorang hafiz yang mungkin akhlaknya bagus, akhlak ke saudaranya bagus, akhlak ke sesamanya bagus, dan dia juga ya selain mungkin juga dia juga kan harus ada. Jadi hak Al-Quran itu kan kita juga harus mendakwahkannya. Ya bisa jadi dia mungkin hafalannya tetapi tidak mau mengajar, kan itu juga kurang ini ya, karena kurang bagus itu kan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Jadi sebaik-baik kalian yang belajar Quran dan mengamalkannya. Intinya ya selain mungkin dia juga harus memenuhi semua hak Al-Quran. Ya, contohnya yang mengamalkannya, mentadaburinya gitu, berakhlak dengan Al-Qurannya, mendakwahkannya gitu. Jadi
intinya kita jangan pesimis duluan, misalnya aduh kalau saya nggak mood nanti saya nggak naik surga tertinggi. Intinya kita ya dengan adanya hadis ini justru kita harus menjadi motivasi supaya kita terus menjaga hafalan kita supaya mungkin semuanya gitu. Masya Allah. Pertanyaan terakhir Bu Ustazah dari Mei. Assalamualaikum Ustazah, saya pernah mendengar apabila seorang anak membaca Al-Quran, orang tuanya yang sudah meninggal akan mendapatkan keringanan siksa kuburnya. Apakah benar seperti itu Ustazah? Mohon penjelasannya. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Ya kalau ada seorang anak yang baca Quran dan bisa meringankan ya dosa orang tuanya, intinya emang ketika baca Qurannya juga harus diniatkan buat orang tuanya juga sebagai hadiah mungkin ya. Jadi bisa meringankannya. Ya mungkin kalau ini kan termasuk ke bab fikih ya. Ya, intinya maaf ya, saya sambil tanya dulu ke suami karena ini kan masuk ke ranah fikih, jadi saya tanya dulu sebentar. Quran bisa meringankan ini dosa orang tua yang sudah meninggal. Iya, kalau diniatkan untuk orang tua berarti kan jadi birrul-walidain. Ya, jadi kalau maaf ya kalau untuk pertanyaan fikih saya gak berani langsung jawab, memang harus bertanya dulu ke ahlinya. Jadi kalau misalkan kita membaca Quran dan diniatkan birrul walidain ya untuk orang tua, itu akan sampai juga kepada orang tua kita gitu. Begitu. Intinya kita harus ada diniatkan dulu, ini saya membaca Quran untuk dihadiahkan juga buat orang tua kita, orang tua saya gitu. Insya Allah akan nyampe juga pahalanya ke orang tua kita gitu. Jadi emang harus diniatkan dalam hati ini bentuk birrul walidain kita kepada orang tua atau menghadiahkan, ya Allah ya saya membaca Al-Quran ini pahalanya buat orang tua gitu. Terus diniatkan ya seperti misalkan kita kan ketika bersedekah ya bisa yang meniatkan buat orang tua kita yang punya harta, tetapi uangnya diniatkan ini buat orang tua saya yang sudah meninggalkan, insya Allah sampai ya pahalanya kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Ya begitupun juga dalam membaca Al-Quran, intinya harus diniatkan bahwa ini dikhususkan buat orang tua saya yang sudah meninggal gitu. Intinya harus diniatkan birrul walidain kepada kedua orang tua kita gitu. Ya begitukah. Masya Allah, terima kasih atas semua jawabannya Bu Ustazah. Ya, sama-sama. Oke,